Ya, baik, bisa kami lanjutkan. Dari KPAI sendiri, ketika tadi disampaikan bahwa ini kasus yang berulang, tapi kenapa kemudian tidak bisa selesai? Apa catatannya, dan mungkin jika ada pemirsa yang ingin menginformasikan sesuatu, menanyakan sesuatu, harus kontak mana? Ya, jadi memang kalau kita lihat Undang-Undang Pelindungan Anak itu kan definisinya seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Nah, saya kira sel-sel aktif negara menjemput terkait anak yang dalam kandungan ini harus jelas ya. Misalnya ketika ada ibu hamil, dia berobat kemana, kemudian apakah persalinan itu sudah dijamin oleh negara dan seterusnya gitu. Karena kerentanan ini oleh sindikat ini dimanfaatkan gitu ya untuk melihat celah-celah itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentu kita berharap Indonesia sudah memiliki kebijakan kabupaten layak anak. Kita berharap RT RW ada seksi pelindungan khusus untuk melakukan pencegahan dan penanganan. Jangan sampai kasus ini berulang gitu ya. Karena semakin kecil pengawasan, semakin kecil peran-peran itu, maka akan diketahui gitu, sebagaimana disampaikan Pak Dubes tadi kan Singapura yang kecil, kemudian orang akan tahu ini ada pendatang gitu ya, karena saling mengenal gitu ya. Nah, saya kira ini penting ya dikuatkan. Nah, kemudian yang ketiga, kita sebetulnya punya pengasuhan budaya yang cukup tua. Ketika keluarga tidak mampu mengasuh, keluarga malu untuk mengasuh anak, kita berharap ada derajat ketiga, nenek dan kakek. Nah, peran-peran ini harus diperkuat gitu ya, agar pencegahan itu bisa kita lakukan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau ada kasus-kasus gitu ya, nah tentu kami sebagaimana mandat undang-undang bisa menerima aduan, nanti bisa disampaikan melalui kanal aduan kita di nomor 0811 1002 7727. Nah, ini melalui WA. Itu mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Kita punya 8 petugas pengaduan, baik online maupun offline gitu ya. Kita menerima hampir 15 kasus per hari aduan se-Indonesia gitu ya. Dan memang dari 2057 kasus sepanjang 2024, kasus yang paling banyak adalah isu keluarga. Nah, artinya situasi sekarang, dan termasuk juga 6 bulan ini menjelang Hari Anak 23 Juli, juga isu keluarga gitu ya. Keluarga bercerai, kemudian keluarga yang KDRT mengabaikan pengasuhan, dan termasuk juga yang perlu kita mitigasi adalah keluarga-keluarga PMI yang bekerja di luar negeri. Di luar dia ditolak, ke dalam karena ada hamil, mungkin karena perilaku dan seterusnya, juga menjadi masalah di keluarga gitu. Nah, ini juga kita kemarin dengan Kementerian P2MI juga ber-MOU agar anak-anak yang tidak memiliki identitas yang itu adalah warga negara Indonesia juga diselesaikan. Dan itu cukup banyak. Malaysia, Taiwan juga cukup banyak. Pak Jasra, kalau kemudian berkaitan dengan kasus ini gitu ya, anggaplah tadi tetap Pak Hendra sebagai Humas Polda Jabar mengatakan itu keterangan saksi bahwa ini bayi-bayi ini saat ini sudah menjadi warga negara Singapura. Tapi kan prosesnya ilegal. Jika ternyata ditelusuri ada gitu, ditemukan anak hasil proses administrasi adopsi ilegal menjadi warga negara Singapura, statusnya akan seperti apa? Ya, kalau dia proses ilegal ya berarti kan otomatis kan balik lagi menjadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia gitu ya. Nah, tinggal lagi nanti tentu ada proses dokumen. Kalau memang di sana sudah dinyatakan warga negara, ya tentu akan ada perjanjian antar negara gitu untuk melihat bagaimana ini adalah warga negara Indonesia gitu ya. Oke, baik. Mbak Hanifah, bagaimana dari kacamata seorang kriminolog untuk memutus rantai ini? Ketika kemudian kasus ini berulang, angka 44 anak itu sudah menjadi jumlah yang sangat besar. Kita sebagai perempuan juga miris melihat angka ini. Apa yang bisa dilakukan untuk minimal mencegah adanya pihak-pihak asing yang pihak-pihak di luar keluarga menyasar perempuan-perempuan lemah dengan situasi atau kondisi rentan menjadi korban? Oke, baik. Alangkah baiknya kalau struktur dan kultur itu dibenerin gitu ya, Mbak ya. Secara struktur bagaimana sih sebetulnya cara menyelesaikan masalah ini gitu ya. Ketika ini berulang berarti kan ada sesuatu yang lalai gitu. Bagaimana dengan penyelesaiannya? Bagaimana dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk secara kultur. Bagaimana masyarakat itu merasa bahwa ketika dia dalam kondisi yang tidak baik, ketika dia dalam kondisi yang tadi kita sampaikan ini masalah klise, dia itu miskin berarti berhak atau boleh memberikan kepada anaknya. Ini kan bagaimanapun juga kan tetap ada di masyarakat kita. Bagaimana dengan anak-anak yang sekarang sudah terinfluence
di media sosial bahwa hamil di luar nikah itu baik-baik saja, nggak apa-apa gitu ya. Bagaimana cara menghindari ini semua gitu, mengatasi ini semua. Bagaimana mengedukasi sampai ke siswa-siswa sekolah agar kondisi-kondisi kehamilan di luar nikah ini tidak terjadi. Ya. Lalu bagaimana agar mereka tidak menormalisasi bahwa memberikan ke orang itu nggak apa-apa kok. Berarti kan secara struktur dan secara kultur itu memang harus dibenahi. Selain dengan cara-cara yang tadi itu, bagaimana perpindahannya, bagaimana cara mereka itu dikelola. Ini secara struktur dan kultur yang harus dibenahi. Bicara soal sindikat ini bukan cuma sindikat biasa ya, juga mungkin terindikasi ada jaringan yang rapi bahkan berkaitan dengan internasional. Apa tantangan terbesar bagi penegak hukum untuk membongkar isu ini, kasus ini secara tuntas, mengingat sindikat juga punya pola tertentu untuk menyampaikan informasi sebenarnya, mereka juga tidak terlalu takut di bawah tekanan dan lain-lain gitu. Organized crime itu kan berarti kalau ini sampai disampaikan ke negara lain, berarti kan ada hubungan internasional yang harus kita pahami, bahwa ternyata keterlibatan orang di dalam negeri ini sudah luar biasa, tidak hanya di level bidan, tidak hanya di level rumah sakit, bahkan tidak hanya level di akar rumput yaitu orang tua itu sendiri, tapi bagaimana mereka bisa mengeluarkan ke negara lain. Artinya ini kan organisasi yang sangat-sangat besar. Begitu kalau sudah demikian berarti kan perlu pengelolaannya lebih besar untuk menangani hal ini. Jadi ini bukan masalah bagaimana dia miskin, tapi bagaimana masyarakat kita menjadi komoditas. Jadi kan bukan diorangkan lagi, dehumanisasi lagi gitu loh. Berarti karena mereka dianggap sebagai ini adalah sebuah objek, sesuatu yang bisa dijual. Oke, Bang Nasir, kalau kemudian kita lihat disebut Dukcapil, berarti kan ini nggak bermain sendiri ya. Ada pihak-pihak berwenang yang punya kekuasaan, yang bisa melegalkan sesuatu, memuluskan jalannya sindikat ini untuk menjual bayi-bayi Indonesia gitu. Ya, jadi kalau kita lihat cerita tadi Mas Hendra tadi kan itu sindikasi itu main di beberapa instansi pemerintah ya. Dan begitu mudahnya mereka mendapatkan dokumen-dokumen itu. Pasti mereka mengeluarkan uang ya untuk mendapatkan dokumen itu. Jadi di satu sisi ada integritas yang tergadaikan. Ya kan. Yang kedua memang begitu lemahnya ya institusi negara dalam hal ini, institusi yang terkait dengan pengurusan dokumen-dokumen tersebut ya. Dan ini kan juga mirip dengan kejahatan-kejahatan lainnya, misalnya peredaran gelap narkoba yang selalu melibatkan orang dalam. Jadi ini tetap saja kemudian memanfaatkan orang-orang dalam di instansi yang memang mereka punya otoritas untuk mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Nah, karena ini itu ada ego sektoral nih kalau untuk lintas instansi ini gimana? Iya, makanya kan jadi negara kan sering sekali kita dengar tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya tidak seperti itu kan. Meskipun kita sadar bahwa aparat penegak hukum banyak menggulung sindikat-sindikat kejahatan. Tapi dalam kasus ini menurut saya negara harus lebih peduli karena ini menyangkut dengan orang, menyangkut dengan martabat orang begitu ya. Nah, kalau misalnya barang atau apa mungkin kita masih bisa tolerir meskipun tidak bisa. Tapi ini orang loh ya. Orang apalagi bayi begitu ya. Nah, karena itu negara seharusnya melindungi, mencegah itu semuanya. Nah, karena itu memang harus ada kerjasama ya dari semua institusi negara untuk melawan sindikasi ini. Ya, sindikat ini memang harus dilawan meskipun mereka juga berusaha karena untuk tadi sekarang sudah bisnisnya, maka dia berusaha juga karena dia mendapatkan uang dari bisnis itu. Nah, karena itu saya juga nggak percaya kalau ini di Singapura. Kenapa Anda nggak percaya ini Singapura? Karena bisa jadi ketika diiming-iming dibilang Singapura itu negara yang makmur, nanti anak-anak ibu misalnya akan bisa di sana lebih baik dan lain sebagainya. Saya makanya perlu didalami itu. Jangan-jangan itu ke tempat lain, itu bukan di Singapura. Nah, karena itu sekali lagi dalam kasus ini saya pikir pemerintah ya harus punya kepedulian yang lebih ya. Kenapa? Karena tadi itu karena kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini ya itu kan lintas sektoral. Nah, harus dievaluasi sebenarnya ya apakah sektor-sektor ini sudah bekerja sama ya untuk mengantisipasi, mencegah dan memberikan perlindungan terkait dengan korban-korban perdagangan orang tersebut. Dengan pengalaman Anda, worst skenario-nya mungkin nggak ini tidak hanya penjualan orang, tapi sampai ke penjualan organ? Bisa saja seperti itu, karena itu sering kita dengar juga, ya. Jadi hal-hal seperti itu sangat mungkin dilakukan, karena yang namanya pelaku kejahatan dia sudah hilang rasa kemanusiaannya, ya. Dia nggak peduli dengan soal kemanusiaan, dia penting mendapatkan uang, ya. Bahwa orang kemudian mengalami penindasan, tereksploitasi
eksploitasi dan lain sebagainya, nggak ada urusan sama dia. Yang penting dia mendapatkan uang dari apa yang dia kerjakan itu. Kita harapkan semua pihak bisa mengawal kasus ini supaya bisa menjadi sebuah pelajaran yang berarti untuk kita dan masyarakat. Terima kasih banyak Mas Jasra, Mbak Hanifah, Pak Nasir. Sebelumnya ada Pak Hendra Rohman dan juga ada Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Surya Pratomo. Terima kasih banyak pemirsa atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.